apakah hal itu dapat disembuhkan, dan kemudian adakah terapi yang harus diberikan pada anak nih yang telah mengalami kekerasan? Sebenarnya tergantung kepada jenis kekerasan yang dialami anak dan seberapa parah itu berdampak pada anak. Misalnya kalau kekerasan fisik atau seksual itu kan yang pertama dan utama kita harus lakukan medical treatment dulu ya, treatment secara medis gitu. Misalnya ada luka atau ada misalnya infeksi di kemaluan karena kekerasan seksual gitu kan, berarti harus kita bawa dulu ke fasilitas kesehatan, kita periksakan, atau kalau perlu dilakukan visum dan lain-lain. Ini paling lambat idealnya dalam 72 jam setelah kejadian kekerasan ini anak sudah harus mendapatkan treatment ini, itu dulu yang utama, karena kan itu menyangkut keselamatan anak dan juga terkait data. Kalau nantinya misalnya ini akan menjadi sesuatu yang dibawa ke ranah selanjutnya gitu ya, kalau memang kekerasannya parah gitu. Kemudian tentu butuh pendampingan secara psikologis bagi anak-anak yang mengalami kekerasan dalam bentuk apapun ya, karena pasti akan memberikan dampak atau efek yang mungkin tidak tampak sekarang, tapi bisa jadi kelihatannya adalah bertahun-tahun yang akan datang. Nah, kalau memang anaknya menunjukkan beberapa ciri-ciri tadi ya, terganggu secara emosional atau jadi sangat cemas, atau misalnya dia menarik diri, nggak mau bicara sama orang lain, atau malah jadi sangat tidak bisa diatur gitu, atau ada gangguan, ada masalah tentang perilaku sehari-hari, memang sebaiknya dilakukan asesmen dulu ke psikolog gitu ya, agar kita tahu apa sih yang dirasakan anak, apa sih ini dampaknya seberapa jauh, sehingga bisa dilakukan terapi-terapi, psikoterapi untuk mengembalikan rasa aman anak dan nyaman anak. Nah, kalau itu belum bisa dilakukan, paling tidak orang-orang dewasa di sekitarnya, orang tua terutama, harus berperan mendampingi anak agar mereka merasa aman dan nyaman kembali gitu. Yang sulit adalah kadang kalau pelakunya adalah orang tua gitu ya. Kalau pelakunya adalah orang tua, misal salah satu orang tua, katakanlah ayahnya gitu ya, ya berarti ibunya yang harus berperan untuk benar-benar meyakinkan si anak ini bahwa oh, ada ibu yang akan menemani kamu, ada ibu yang akan membela kamu, ada ibu yang akan melindungi kamu. Dan gak hanya lewat kata-kata, harus lewat perbuatan agar anak ini percaya bahwa dia ada di tempat yang aman. Kayak gitu. Nah, kalau kita posisinya adalah sebagai orang yang melihat gitu ya, orang luar yang melihat gitu. Kadang kan kalau orang Indonesia tuh banyak ewuh-pekewohnya ya Mas ya, maksudnya kayak itu urusan rumah tangga orang, keluarga orang, misalnya kita ngelihat anak tetangga kita dihajar gitu sama orang tuanya gitu ya, tapi kita ngerasanya pekewoh mau ikut campur gitu ya, tapi kita juga tidak boleh menutup mata kalau memang itu sudah di luar apa ya, norma-norma gitu ya, sudah berlebihan dalam hal misalnya ini itu mendisiplinkan anak tapi sampai dipukulin atau apa, boleh loh kita juga menyampaikannya mungkin ke kayak pengurus RT agar bisa selesaikan baik-baik gitu. Jadi jangan tutup mata, tutup telinga kalau kita melihat bentuk kekerasan apapun terhadap anak, karena ya kalau secara spesifik bentuk psikoterapinya itu nanti tergantung kondisi masing-masing anak sih, kondisi masing-masing anak dan tingkat keparahannya.